Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik wal hidayah. Kemudian kita masih melanjutkan kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, karena ada sebagian beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Maka insyaallah paling 3 atau 4 pertemuan mungkin, atau 1 pekan ini insyaallah kita habiskan. Sekarang masuk ke pembahasan masalah al-iman wal iman, al-islam wal iman wal ihsan. Masalah al-islam wal iman wal ihsan. Yang pertama, al-islam secara bahasa maknanya al-inqiyadu wal istislam wal khudu', artinya ketundukan. Al-islam secara bahasa maknanya tunduk, aslama, berserah diri. Aslama yuslimu islaman. Adapun secara syariat, kata penulis di sini, wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal khulusu minasyirki wa mu'adati ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya serta tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan dan melepaskan diri dari kesyirikan serta memusuhi pelakunya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mentaatinya dengan melakukan ketaatan kepadanya, serta menyelamatkan diri dari kesyirikan dan memusuhi pelaku kesyirikan atau memusuhi orang-orang musyrik. Maka inilah makna Islam yang benar sesuai dengan kacamata syar'i. Bukan Islam sebagaimana yang difahami orang awam, bahwa Islam itu cukup berbuat baik sesama manusia. Maka ini tidak mengajarkan akidah. Karena kalau hanya sebatas mengajarkan perbuatan baik, mungkin orang-orang kufar lebih faham. Mungkin bisa jadi sebagian orang kufar lebih faham tentang berbuat baik kepada sesama manusia dibandingkan sebagian orang Islam. Qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku wa nusuki, sembelihanku atau ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan begitulah aku diperintahkan, dan aku di antara orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri. Nah, artinya orang berislam. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam dan menjadikannya sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia di akhirat di antara orang-orang yang merugi. Artinya orang-orang kafir. Maka seluruh para nabi dan para rasul agamanya Islam. Nah, Islam yang maknanya umum. Akan tetapi Islam yang bermakna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang bermakna khusus. Makanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, dan mereka beriman kepada Nabi Isa, dikatakan mereka muslim. Begitu juga orang yang beriman di zaman Nabi Musa, dikatakan muslim. Begitu juga orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi yang beriman kepada apa yang mereka bawa dari risalah, maka mereka dikatakan muslimun. Islam yang maknanya umum. Nah, ada rukun Islam ma'ruf sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah
wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajj baitillah. Nah, begitu juga disebutkan di dalam hadis Jibril tentang pondasi atau rukun Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepada aku tentang Islam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, ay qala Jibril sadaqta, ay iqraran bihi. Kemudian makna syahadatain, makna syahadat bagi ahlu sunnah wal jamaah dan bagi kacamata syar'i adalah ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah makna syahadat. Adapun makna syahadah, bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maknanya kata beliau di sini ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar bihi wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badullah illa bima syara'. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi menaati perintah Nabi, menaati perintah Nabi, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah memiliki nama dan sifat, maka wajib kita benarkan. Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir, maka wajib kita benarkan. Maka inilah di antara konsekuensi beriman kepada Nabi SAW dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Nabi dan merasa khawatir dari terjatuhnya dalam perkara itu. Menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Nabi. Dan tidak beribadah atau tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Inilah konsekuensi apa? Syahadah. Makanya kata Al-Imam Malik rahimahullah, man qala anna, makna kalamnya, siapa yang mengatakan bahwa ada syariat yang baru, atau siapa yang mengatakan ada syariat yang baru setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khana risalah. Nah, maka siapa yang mengatakan ada perkara yang baru dalam agama, maksudnya ini baik, man istahsana ad-din, siapa menganggap sesuatu itu baik dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka hakikatnya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalahnya. Kenapa? Karena berarti ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi dan dia yang menyampaikannya. Nah, akan datang pembahasan insyaallah nanti di kitab yang lain masalah al-bid'ah, masalah al-bid'ah. Baik, inilah makna al-Islam secara global. Adapun iman secara bahasa maknanya at-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wa al-iqrar. Makna tasdiq apa? Membenarkan dan mengakui. Membenarkan dan mengakui. Dan sebenarnya ada perbedaan antara al-iman wa tasdiq. Ada perbedaan secara bahasa antara iman dan tasdiq. Al-iman, kata para ulama, secara bahasa la yusta'malu illa fi umuri al-ghaib. Iman itu secara bahasa tidak digunakan kecuali dalam perkara gaib. Berbeda dengan tasdiq. Yusta'malu fi al-umur al-mashhud atau al-mashhudah. Digunakan dalam perkara yang dilihat. Contohnya ketika misalnya Abu Ikrimah mengatakan
sekarang sudah tenggelam matahari, maka kita katakan sadaqta. Kita katakan sadaqta, engkau benar. Tidak kita katakan amantu bik, amantu bika. Ini secara bahasa. Karena sebagian firqah di antara Murji'ah membatasi makna iman itu hanya sebatas membenarkan, bahwa membenarkan Allah itu ada, udah cukup. Itulah makna iman bagi apa? Bagi mereka. Nah, dan ini batil. Dan penulis di sini enggak membahas itu, maka kita lanjut. Baik, syar'an secara syariat makna iman i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalul bil jawarih. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan. Ada banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang penafsiran makna al-iman. Sebagaimana yang dikatakan al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-iman huwa al-qaul wal amal. Al-qaul wal amal. Qaulul lisan wa qaulul qalb, wal amal amalul jawarih wa amalul qalb. Al-qaul al-amal ay ucapan lisan dan ucapan hati. Adapun amal hati dan amal anggota badan. Maknanya sama, tapi ungkapannya saja yang beda. Maksudnya seseorang meyakini di dalam hatinya, kan itu, tentang iman billah, tentang adanya surga neraka, adanya Allah, tentang akidah-akidah, teori-teori yang telah kita sebutkan, itu harus menancap di hati seseorang dan mengucapkannya dengan lisan. Contohnya kalimat syahadatain, itu wajib diucapkan, dan menyebutkan apa-apa yang diyakini oleh hatinya. Wa amal bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bahwa amalan juga dikatakan iman. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana beliau sebutkan dalam Kitabul Iman, bahwa tasdiq laisa faqat fil lisan wa innama fil amal. Karena tasdiq membenarkan bukan hanya sebatas mengucapkan dalam lisan bahwa Allah itu ada, Allah itu benar dan seterusnya, enggak, tapi harus ada pembenaran dengan anggota badan. Inilah membedakan antara Ahlus Sunnah dan Murji'ah. Murji'ah mengatakan pembenaran itu cukup dalam lisan, mengucapkan Allah, mengatakan Allah itu ada, udah cukup. Bahkan di antaranya Jahm bin Safwan, Jahmiyah, dan dia Murji'ah, dia mengatakan cukup mengetahui adanya Allah, udah. Kelazimannya, konsekuensinya bahwa iblis bagi Jahm bin Safwan beriman, mukmin, karena dia mengetahui Allah. Nah, arkanuhu wa adillatuhu, rukun iman dan dalilnya. Arkanul iman sittah, rukun iman itu ada 6 sebagaimana ditunjukkan dalam ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan para malaikat, wal kitab, dan kitab, wan nabiyyin, dan para anbiya. Kemana iman kepada takdir? Kata para ulama, al-imanu bil qadar huwa al-imanu billah, masuk ke dalam iman billah. Wadih? Kenapa? Karena al-imanu bil qadar haqiqatuhu al-imanu bi ilmillah. Nah, udah kita sebutkan kemarin kan gitu. Qala min as-sunnati ma jaa fi hadits Jibril 'indama sa'ala an-nabiy alaihi salatu wassalam wa qala, adapun dalam hadis Jibril, sebagaimana kata Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang keimanan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqt, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, serta kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian kata Jibril, engkau benar.
Kemudian di antara permasalahan masalah iman, di antara permasalahan iman, ziyadatul iman wa nuqsanih. Bahwa iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Ini di antara pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa khalafa fi hadhihi al-mas'alah, dan firqah yang menyimpang pada permasalahan ini al-Mu'tazilah wal Khawarij wal Murji'ah. Orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Mereka katakan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa bertambah dan berkurang. Apabila bertambah sebagian atau berkurang sebagian, maka hilang seluruhnya, kata mereka. Nah, hadza laysa bisahih, dan ini batil. Karena bukankah iman itu sesuai dengan ilmu seseorang? Sebagaimana ilmu manusia bertingkat-tingkat, begitu juga imannya bertingkat-tingkat. Dan ini dirasakan manusia. Nah, iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi seseorang atau faktor eksternal yang mempengaruhi dirinya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah dan al-his, kata para ulama, yang menunjukkan bahwa iman seseorang itu bertambah dan berkurang Al-Quran dan Sunnah, dan his itu yang dirasakan manusia, yang dirasakan. Makanya kita kadang merasakan futur, kan itulah sedang berkurangnya iman, sedang berkurangnya iman. Nah, adapun dari Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang diberikan hidayah, kata Allah, zadahum hudan, maka akan Allah tambah hidayah, dan Allah akan berikan mereka ketakwaan. Maka kata para ulama, az-ziyadah yadullu ala nuqsan. Sesuatu yang bertambah menunjukkan dia apa? Bisa berkurang. Sesuatu yang bertambah menunjukkan dia bisa berkurang. Hadza tafsir bil lazim. Naam, hadza maqbul. Wa qala ta'ala, dan Allah menyebutkan juga di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, innama hadza adatul hasr. Ini menunjukkan kekhususan, artinya yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah, sesuatu yang bertambah menunjukkan sebelumnya dia berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala ta'ala, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Begitu Allah sebutkan, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman dan menambah keimanan mereka ma'a imanihim al-asl, ay liyazdadu imanan jadidan ma'a imanihim al-asl, supaya menambah keimanan mereka yang baru, yang sebelumnya iman mereka yang asli atau yang udah ada itu tetap bertambah gitu. Menunjukkan Allah menambah iman mereka yang baru. Nah, adapun dalam sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkanlah, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya sekecil partikel terkecil dari keimanan. Menunjukkan syahidnya apa? Mithqalu dzarrah. Nah, ada kalau mithqalu dzarrah, dzarrah dalam bahasa Arab ada banyak maknanya. Bisa maknanya biji sesawi, bisa juga maknanya ini apa? Semut. Sesuatu yang kecil. Az-zarrah. Menunjukkan bahwa iman seseorang itu apa? Ada yang sekecil partikel terkecil. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha
imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang, dan yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Yang tadi kan a'laha la ilaha illallah, jadi mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan, menunjukkan bahwa amalan di antara bentuk keimanan. Dan rasa malu wal haya'u dan amalan hati syu'batun minal iman, di antara cabang keimanan. Dari sini ada faedah disebutkan sebagian ahlul ilm. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي هو شعبة من الإيمان فكيف بالأذى المعنوي وهي الشبهة والبدعة. Apabila menyingkirkan gangguan dari jalanan yang tampak itu bagian dari keimanan, apalah lagi menyingkirkan gangguan yang sifatnya maknawi seperti syubhat dan bid'ah dari manusia, maka ini lebih bentuk keimanan. Nah, bahwa kalau menyingkirkan gangguan di jalan saja, misalnya batu, kerikil, itu di antara bentuk keimanan, apalagi menyingkirkan gangguan yang membuat akidah manusia rusak seperti bid'ah, kesyirikan, khurafat, maka ini di antara bentuk cabang keimanan yang tinggi. Qala hukum murtakibil kabirah. Sekarang apa hukum orang yang melakukan dosa besar? Kabairudz dzunubi nau'an. Dosa-dosa besar itu ada dua macam. Dosa besar ada dua macam. Yang pertama mukaffirun. Yang pertama mukaffir, yang menjadikan pelakunya kafir. Jadi siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan dosa besar maka kafir. Ini yang jenis yang pertama. Yang kedua, yang pertama yang menjadikan pelakunya apa? Kafir. Yang kedua ghair mukaffir. Yang kedua enggak sampai menjadikan pelakunya apa? Kafir. Akan tetapi di lisan para ulama, ketika para ulama menyebutkan al-kabirah atau al-kabair atau dosa-dosa besar, maka maknanya apa? Dosa-dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan. Ini mayoritasnya atau ghalibnya atau kebiasaan para ulama. Walaupun kadang-kadang mereka maksud kabirah juga diantaranya syirik dan kufur. Naam. Fa amma al-mukaffir fa huwa syirku billahi li'annahu a'zamu dhanba usiya billah atau usiya bihi Allahu wan nifaq wal i'tiqadi wa sabbullahi wa rasulih wa nahwi dzalik. Adapun yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, di antaranya adalah kesyirikan. Di antaranya adalah kesyirikan. Karena itu adalah sebesar-besar dosa. Yang kedua, di antaranya yang melakukan perbuatan ini maka dia kafir adalah nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya di dalam hati atau akidah. Dan mencela Allah dan Rasulnya seperti al-istihza. Dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan, maka ini di antara pembatal keislaman. Nah, adapun an-naw' tsani, adapun jenis yang kedua dari dosa besar tadi, yang pertama kan apa? Mukaffir, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang kedua apa? Ghairu mukaffir, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka siapa yang melakukannya maka tidak akan keluar dari Islam.
illa idza istahallaha, kecuali dia meyakini kehalalannya. Inilah yang dikatakan kufur al-istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya menghalalkan menikahi sesama mahram, apalagi dalam perkara yang yu'lamu bihi minad din bid darurah, yang diketahui secara apa? Ijma', seperti menghalalkan apa? Pernikahan sesama saudara. Maka ini apa? Kafir, orang yang meyakini kehalalannya. Adapun apabila dia waliyadzubillah dia nikahi, kemudian dia misalnya, tapi apa mungkin ada orang yang mengklaim dia nggak tahu? Oke lah, kalau misalnya ada, maka sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Nah, kalau dia benar-benar nggak tahu misalnya, tapi Allah alam. Kecuali misalnya, makanya orang yang baru masuk Islam contohnya. Tapi orang yang baru masuk Islam saja, makanya kata para ulama, menikah sesama saudara itu ya'ba bihi an-nufus. Yani jiwa manusia itu lari dari itu. Nah, atau kehalalan khamr, dia meyakini khamr ini halal katanya. Maka ini diantara yang menjadikan dia kafir. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, iya, dia tahu keharamannya, akan tetapi akan tapi karena enggak kuat dia menahan dirinya, maka tidak dikafirkan, tapi dikatakan fasik. Tidak mengeluarkan atau tidak membatalkan keimanannya secara utuh. Ada sebagian keimanannya, tapi berkurang dengan perbuatan dosanya tadi keimanannya. Adapun hukumnya di akhirat, kalau dia tidak bertaubat, kalau dia bertaubat udah kelar, kan itu bersih. Kalau dia bertaubat nasuha, kata Nabi SAW, man taba minadz dzamb kan la dzamba lah. Siapa yang bertaubat dari dosa seperti enggak ada dosanya. Nah, adapun hukumnya di akhirat, kalau dia tidak bertaubat, misalnya ada orang mati lagi nyekek botol, kan gitu, nyekek gepeng misalnya, maka hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah. Apabila Allah inginkan untuk mengampuninya dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, maka Allah ampuni. Wa in syaa, apabila Allah kehendaki untuk mengazabnya, maka akan Allah azab sesuai dengan dosanya. Dan apabila dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka karena dosa tadi, karena enggak cukup kebaikannya memberatkan timbangan dosanya, kan gitu. Jadi dosanya ini udah berat kali gitu, tekor dia. Nah, dan dia enggak diampuni oleh Allah. Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka dan Allah azab sesuai dengan kadar dosanya tadi, dan setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Hadisnya yang tadi, fa akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, maka keluarkan siapa saja yang masih ada secuil keimanan dalam hatinya. Nah, dan kaidahnya adalah ayat, kan gitu. Sebagaimana Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan dan kekufuran. Artinya dosa-dosa besar yang tidak sampai pada kekufuran bagi orang yang Allah kehendaki. Maka siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Begitu juga disebutkan dalam hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah wa Ahmad. Yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat syairah, seberat satu butir gandum saja misalnya, maksudnya dari keimanan tadi ada di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun
burratin min khair, begitu juga dengan gandum. Naam, wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khair. Maknanya mutaqarib, berdekatan. Siapa saja yang masih ada keimanan, asal keimanan di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Inilah pentingnya apa? Menjaga tauhid. Jangan sampai seseorang batal keislamannya. Jangan sampai seseorang batal keislamannya. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir ada banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya qauluhu ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat. Kata Allah, apabila ada dua kelompok dari minal mu'minin, fasammallahu haula'i at-ta'ifatain al-mu'minin, maka Allah katakan apabila ada dua kelompok dari orang yang beriman, iqtatalu ala wazan ifta'ala, saling, ada dua fa'il di situ. Ada dua fa'il, saling berantem, artinya saling tawuran, saling bunuh-bunuhan. Maka damaikanlah di antara keduanya. Apabila salah satu dari antara keduanya enggak mau damai, faqatilul lati tabghi, yakni perangi, paksa dia supaya damai. Kalau enggak mau dia, perangi dia. Yang enggak mau damai ini diperangi. Emang ngeyel nih gitu. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia padam kan gitu, sampai dia mau dengar. Fa in fa'at, kalau dia mau, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah keduanya. Innallaha yuhibbu al-muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang saling bertengkar, dan bertakwalah kepada Allah, pasti akan, atau kalian pasti akan dirahmati. La'allakum turhamun. Wa la'alla huna yufidu tahqiq. Naam. Wa wajh dilalah sudah kita sebutkan. Kemudian minas sunnah, di dalam hadis bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al-jannata, yadkhulu man syaa'a bi rahmatihi wa yadkhulu ahlun nari nara, thumma yaqulu unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk penghuni surga ke dalam surga bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, dan akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah katakan, lihatlah di dalam neraka itu, unzuru, siapa saja yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada secuil dari keimanan, maka keluarkan. Maka inilah bentuk syafaat orang yang beriman kepada siapa saja yang dicintainya. Naam. Kemudian al-ihsan, yang pertama tadi apa? Al-Islam kan gitu. Kemudian al-iman, dan seterusnya al-ihsan. Al-ihsan, kata penulis, maknahu muraqabatullah ta'ala fi sirri wal alan, muraqabatan man yuhibbuhu wa yakhshahu wa yarju thawabahu wa yakhafu iqabahu bil muhafazati ala al fara'id wan nawafil wa iktinab al muharramat wal makruhat wal muhsinuna hum as-sabiquna bil khairat al mutanafisuna fi fadail al a'mal. Al ihsan maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tampak di hadapan manusia, atau dalam keadaan yang tidak tampak. Merasa diawasi atau merasa dijaga
atau dipandang oleh Allah ini di antara perkara yang paling mulia dalam kedudukan keimanan. Karena manusia itu bisa lupa kan gitu. Maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut kepada Allah, wa yarju thawaba, dan mengharapkan pahala Allah, dan takut atas hukuman Allah, serta menjaga perkara-perkara yang diwajibkan, begitu pula yang disunnahkan, dan menjauhi perkara yang diharamkan serta yang dimakruhkan. Dan orang-orang yang berbuat baik yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan. Dalilnya, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Artinya ini. Begitu juga sebutkan dalam hadis ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak mampu menghadirkan seolah-olah engkau melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, adapun hubungannya, apa hubungan antara Islam, iman dan ihsan? Maka ini diantara lafaz yang apa? Apabila ihsan itu disebutkan, maka dia sudah pasti mukmin dan muslim, kan gitu. Jadi ketika dikatakan seorang itu muhsin, maka pasti dia mukmin dan muslim. Begitu juga siapakah yang pertama kan ihsan, kemudian di bawahnya apa? Iman. Maka siapa yang beriman sudah pasti muslim. Akan tapi apakah sudah pasti muhsin? Jawabannya enggak. Belum pasti muhsin. Kemudian derajat yang paling rendah adalah muslim. Maka apakah sudah pasti dia mukmin? Hah? Kaif? Gimana Abu Rayyan? Apakah muslim kan sebutkan? Siapa yang muhsin, yang sampai ke derajat ihsan, sudah pasti mukmin dan muslim. Nah, tidak semua yang mukmin ini ketika dikatakan dia mukmin pasti derajatnya muhsin, karena bisa jadi belum sampai, tapi sudah pasti apa? Muslim. Nah, apakah yang muslim ini dia tidak mukmin dan muhsin? Hah? Kaif Abu Rashid? Orang yang muslim apakah dikatakan dia mukmin dan muhsin? Kalau muhsin udah enggak kan itu? Apakah dikatakan dia mukmin? Berarti kafir. Hah? Berarti kafir. Kaif? Fi iskal wala la? Sebuah apa iskal? Problem kan gitu. Sebuah masalah berarti. Masalah maksudnya kitanya gitu, karena ilmu kita bukan masalah dalam ilmu syar'i, enggak ada yang masalah, enggak ada iskal dalam syariat. Tapi karena kita keilmuan kita gitu, kita enggak paham. Nah, apa? Gimana apa Dimas? Apakah yang muslim dikatakan mukmin? Ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, al-muslim dikatakan mukmin lakin aslul iman, mutlaqul iman, walaysa al-imanul mutlaq. Asal keimanan, ada asal keimanannya. Tapi tidak dikatakan mukmin yang maknanya orang beriman yang maksudnya kuat keimanannya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala fakku raqabah mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang beriman. Maka di sini fakku raqabah, raqabah di situ nakirah fi siyaqi al-itsbat fa yufid al-itlaq. Hadil qaidah al-usuliyah, kaidah usul fikih mengatakan kan itu nakirah fi siyaqi al-itsbat fa yufidu al-itlaq. Maka siapa saja budak, maka disebutkan para ulama, siapa saja yang membebaskan budak yang Islam tanpa melihat dia beriman, yang menjaga perkara yang wajib atau menjauhi perkara yang muharram, maka sah kafarahnya.
Maka ini menunjukkan apa? Orang yang muslim juga mukmin, akan tapi memiliki asal keimanan, bukan keimanan yang sempurna. Barakallahu fikum. Kemudian al-wala' wal-bara'. Masalah al-wala' wal-bara' maknahu wa dhawabituhu. Ini masalah muhimmah jiddan, karena kita lihat kaum muslimin bahkan tidak faham masalah al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' ta'rifuhu, definisinya al-wala', apa sih wala' itu kan? Masdar dari waliya, maknahu qurb minhu, kedekatan, artinya loyalitas, dukungan, kecintaan. Maksudnya di sini kata penulis, al-qurbu minal muslimina bimawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim ala a'daihim was-sukna ma'ahum. Mendekatkan diri kepada orang-orang muslim dan mencintai mereka serta menolong mereka dari musuh-musuh mereka dan tinggal bersama mereka. Inilah makna al-wala. Makanya kita dilarang mencintai orang-orang kafir, mendukung mereka, menjadikan mereka sebagai idola. Bukankah kaum muslimin atau khususnya anak-anak muda banyak menjadikan orang-orang kufar sebagai apa? Sebagai idolanya. Foto pemain bola kafir dipajang di dalam kamar misalnya. Maka ini diantara bentuk rusaknya akidah, lemahnya akidah. Karena kalau dia akidahnya benar, nggak mungkin dia mau memajang foto orang kafir ini, pemain bola ini atau siapapun artis Korea yang semisal dengan itu di rumahnya, menjadikan di foto wallpapernya, foto profilnya. Nah, ini kalau benar akidahnya, nggak mungkin dia suka sama orang kafir ini. Makanya karena udah rusak lah akidah, makanya dia suka sama orang kafir. Nah, Adhan, fadal. Taib. Wa amma al-bara', al-wala' tadi apa? Bersikap loyalitas, mencintai dan mendukung. Maka inilah yang wajib dilakukan antara sesama kaum muslimin. Maka diharamkan wala' tadi kepada selain kaum muslimin, kepada orang kafir. Maka diharamkan segala bentuk yang mendukung mereka atau mensupport mereka. Maka diharamkan bagi orang-orang yang memfollow misalnya di akun sosial media orang-orang kufar, diharamkan. Apalagi dalam rangka perkara yang enggak ada faedahnya sebenarnya, seperti bola atau pemain atau artis Korea. Banyak manusia kaum muslimin waliyadzubillah. Adapun orang kafir yang memberikan faedah ilmu duniawi, misalnya belajar sebuah ilmu yang bisa jadi enggak ada orang-orang Islam yang mengajarkan itu, dan itu bermanfaat bagi kaum muslim, maka ini dibolehkan. Wa hadza lil hajah, ada hajah, ada manfaat di situ terlihat. Adapun enggak ada manfaatnya sebagaimana disebutkan, maka diharamkan. Qala wal bara', al-bara' dalam bahasa diambil dari kata bara' bermakna qata', yakni memutuskan, melepaskan, memutuskan. Maksudnya adalah qat'us silah ma'al kuffari fala yuhibbuhum wa la yunasiruhum wa la yuqimu fi diyarihim illa li darurah. Memutuskan hubungan dari orang-orang kufar dengan tidak mencintai mereka dan tidak menolong mereka, serta tidak tinggal di tempat mereka kecuali dalam rangka darurat. Adapun bermuamalah secara bagus, misalnya kan gitu, apalagi kita mungkin di daerah-daerah yang ada sebagian orang kufar misalnya, mereka jualan, maka muamalah secara umum. Apalagi mungkin ada orang misalnya nyewa rumah kan gitu, kemudian dia nggak tahu ternyata yang punya rumah atau yang di sampingnya tetangganya orang kafir misalnya, maka nggak apa-apa sekali-sekali dia kasih dalam rangka apa? Ta'liful qulub,
memberikannya masukan, memberikannya dakwah, bersikap apa? Bersikap muamalah yang baik kepadanya. Maka ini bukan di antara bentuk al-wala, bukan di antara bentuk awal, karena tujuan di situ adalah mendakwahinya. Karena tujuan di situ adalah berharap Islam itu masuk kepadanya dan dia masuk Islam. Nah, adapun dalilnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa itu kata Allah? Orang-orang yang salat, orang-orang yang berzakat, dan mereka senantiasa ruku'. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang dicintainya, ditolongnya, dan orang-orang beriman, maka dialah di antara yang masuk ke dalam golongan Allah dan orang-orang yang ditolong. Begitu juga Allah katakan di surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, jamak dari wali, artinya orang yang kalian berloyalitas kepadanya. Maka ini diharamkan. Maka siapa yang melakukan hal demikian, yang berloyalitas kepada orang Yahudi dan Nasrani, orang kufar, maka dia di antara mereka. Nah, sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim, kaum yang zalim. Begitu juga Allah sebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. La tajidu qauman, ini disebutkan para ulama apa maknanya? Engkau tak akan pernah mendapati sebuah kaum yang beriman. Artinya hadza yadullu ala tahqiq. Artinya orang yang beriman tidak akan pernah engkau dapati bersikap mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya, siapa yang mencintai musuh Allah dan Rasulnya, maka dia bukan yang beriman. Nah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Ay mafhumul mukhalafah man yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Siapa saja yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, laysa bimu'minin. Laysa bimu'minin. Nah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang-orang yang dia orang-orang kufar tadi kan gitu, atau orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya tadi, walaupun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan suku kabilah mereka, ashiratahum. Makanya kata para ulama, al-ukhuwah al-imaniyah a'zamu min al-ukhuwah an-nasabiyah. Persaudaraan secara iman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan secara nasab. Nah, makanatu al-wala'i wal bara' fid din, kedudukan wala dan bara di dalam agama. Yang pertama kata beliau di sini, al-mudahanah. Inna lil wala'i wal bara' fil Islam makanatun 'azimah. Sesungguhnya sikap loyalitas dan sikap berlepas diri di dalam Islam itu kedudukan yang tinggi. Fahuwa awthaqu ural iman, bahkan dia di antara ikatan iman yang paling kokoh. Wa ma'nahu tawthiqu ural mahabbati wal ulfah bainal muslimin wa mufasalatu a'da'il Islam. Maknanya adalah mengikat tali kecintaan antara orang-orang yang berislam dan melepaskan tali
hubungan dari orang-orang yang memusuhi Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'iral iman al-muwalah fillahi wal mu'adah fillah wal hubbu fillahi wal bughdu fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekuat-kuat tali keimanan adalah bersikap loyalitas karena Allah, bersikap loyalitas karena Allah, serta memusuhi karena Allah. Begitu juga mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Inilah apa? Kedudukan al-wala' wal bara' dalam agama. Sebagaimana kita sebutkan, bukanlah sebuah keharaman apabila kita berakhlak yang mulia di hadapan orang-orang kufar dalam rangka menunjukkan akhlak kaum muslimin dan mendakwahi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak berbuat seperti memusuhi kalian dan mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, berarti enggak memusuhi kalian dan tidak memerangi kalian, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, di mana kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbu al-muqsitin. Nah, kemudian sedikit lagi, apa perbedaan antara al-mudahanah wal mudarah? Dalam bahasa atau dalam istilah ada istilahnya al-mudahanah. Al-mudahanah maknanya adalah meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta menolong orang-orang kufar dan pelaku maksiat dalam rangka dunia. Inilah yang dikatakan mudahanah, dan betapa banyak waliyadzubillah manusia yang jatuh dalam perkara ini. Hiya tarkul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa musana'atil kuffar wal usah min ajli ad-dunya wat tanazul 'amma yajibu 'alal muslim min al-ghairati 'ala ad-din, dan mengalah dari perkara yang apa seharusnya dilakukan bagi seorang muslim, dan sikap kecemburuan atas agama ini. Al-ghairah hakadha, bukan girah. Ad-dhabt sahih mengucapkannya al-ghairah. Sebagian mengatakan al-ghirah, la, al-ghairah. Amma al-ghairah atau al-ghirah huwa taghayyur fil batan, sesuatu yang berubah di dalam perut manusia dikatakan. Adapun ghairah sikap kecemburuan, dan Allah memiliki sifat kecemburuan. Wala aghyar min Allah, dan enggak ada yang paling cemburu terhadap, atau enggak ada yang paling cemburu di antara siapapun kecuali Allah. Wa mithaluhu, dan di antara contohnya kata penulis, al-isti'nasu bi ahli al-ma'asi wal kuffar wa mu'asyaratihim, seperti menolong atau membiarkan orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kufar ma'al qudrati alaihi, bersamaan dengan kemampuan untuk mengingkari mereka. Cuma dalam rangka apa? Dalam rangka dunia, mengalah. Maka ini di antara apa? Perkara yang dilarang. Adapun al-mudarah
Yang tadi mudahana apa? Meninggalkan amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar serta menolong orang-orang kufar atau orang-orang pelaku maksiat dalam rangka urusan dunia. Begitu juga masuk ke dalamnya pelaku bid'ah. Kita diamkan dalam rangka apa? Urusan dunia. Maka ini diantara perkara yang apa? Yang diharamkan. Alah karena pelanggannya kan gitu. Kalau kita ingkari nanti nggak mau lagi dia beli ke kita misalnya. Maka ini diantara mudahana. Ini diantara mudahana. Yang nggak mau mengingkari kebid'ahan, kesalahan hanya karena menjaga misalnya urusan duniawi sifatnya, keuntungan. Maka ini diantara mudahana dan ini tercela. Sebagaimana Allah sebutkan surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkarin fa'aluh. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah, adapun al-mudarah ini kebalikannya. Maknanya dar'ul mafsadah wa syarr bil qawli al-layyin wa tark al-ghilzah aw al-i'rad an sahib syarr idza khifa syarruhu aw hasala minhu akbar mimma huwa mulabisun lah. Artinya meninggalkan mafsadat dan keburukan. Meninggalkan mafsadat dan keburukan dengan ucapan yang lembut atau berpaling dari orang yang melakukan keburukan karena dikhawatirkan keburukannya ini sampai kepada kita. Dan apabila diingkari muncul keburukan yang lebih besar, maka udah kita diamin aja gitu. Maka ini diantara bentuk al-mudarah dan ini dibolehkan. Kata penulis di sini karifqi bil jahil fit ta'lim, seperti bersikap lemah lembut terhadap orang yang jahil ketika mengajar, wal fasiq, begitu juga orang yang fasik ketika melarangnya, maka pelan-pelan gitu. Jangan langsung digas. Nah, wal inkaru alaihi bil lutfil qaul, dan mengingkarinya dengan ucapan yang lemah lembut, wal fi'l, dan perbuatan, wala siyama idza ihtija ila ta'lifi, apalagi apabila dibutuhkan untuk melembutkan hatinya kan gitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibn al-ashirah. Ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi meminta izin, kemudian kata Nabi, engkau seburuk-buruk saudara dari kaum kami, dan engkau seburuk anak. Tapi enggak Nabi beliau langsung ke orangnya gitu, enggak Nabi bilang langsung ke orangnya. Nah, kemudian ketika falamma jalasa tatallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa anbasata ilaih. Kemudian orang tadi datang kepada Nabi dan duduk, kemudian Nabi senyum-senyum kan gitu. Kemudian Nabi senyum-senyum. Falamma intalaqa ar-rajul qalat Aisyah, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta kadza wa kadza thumma tatallaqta fi wajhihi wa anbasatta ilaih. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ketika dia enggak di hadapanmu engkau katakan si fulan itu begini-begini, begini dan begitu kan gitu. Ketika dia datang duduk, engkau senyum-senyum, humble, apa istilahnya? Ini ahlan wa sahlan, yang itu menyambut baik. Kok kayak gitu. Faqala ya Aisyah, mata ahidtini fahasya. Kata Nabi SAW, inna syarran nasi indallahi manzila yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittaqa syarrah. Sesungguhnya keburukan manusia di sisi Allah itu ada nanti manzilah, kedudukannya pada hari kiamat. Maka siapa yang meninggalkan mereka, maka mereka akan selamat dari keburukannya. Maksudnya Nabi melakukan ikut perkara itu tadi, Nabi senyum untuk meninggalkan keburukannya, Nah, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam dara hadzal rajul, dikatakan dara artinya memutar, maksudnya mengalah dalam rangka menjaga supaya dia apa? Jangan melakukan keburukan. Kan gitu. Atau kita diamkan. Ini di antara bentuk daf'u al-mafsadati sughra bi mafsadati al-kubra, meninggalkan mafsadah yang besar atau meninggalkan mafsadah yang kecil dalam rangka menjaga supaya jangan datang nanti mafsadah yang lebih besar. Adapun contoh di antara wala dan bara sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada banyak, di antaranya kisah Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nah, begitu juga
orang-orang yang mencintai kaum Ansar dan Muhajirin, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim tuhibbuna man hajara ilaihim wa la tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini tentang kisah Muhajirin wal Ansar yang mereka saling mendahulukan. Adapun hukum muwalatul usah wal mubtadi'in, dikit lagi. Hukum bersikap loyalitas kepada pelaku maksiat serta ahlul bid'ah, apa hukumnya? Kata beliau, idza ijtama'a fil rajuli al-wahid khairun wa syarrun wa fujurun wa ta'ah wa ma'siyatun wa sunnah wa bid'ah istahaqqa min al-muwalati wath-thawabi biqadri ma fihi min al-khairi wastahaqqa min al-mu'adah. Jadi artinya apabila berkumpul pada seseorang kebid'ahan dan iman, misalnya kan gitu. Artinya bid'ah yang enggak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Begitu juga maksiat jelas secara umum tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa hukumnya? Maka orang yang seperti tadi dicintai dan dibenci sesuai dengan kadar keimanan dan kadar dosanya. Nah, sesuai dengan kadar keimanan dan kadar dosanya. Atau bisa jadi berbuat baik kepadanya dalam rangka supaya dia dapat hidayah, mungkin sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan maslahah. Apakah masuk dalam muwalatul kuffar, artinya mencintai orang-orang kufar, apabila kita bermuamalah dengan orang kufar dalam perkara duniawi? Kan gitu. Contohnya jual beli, atau bahkan menikahi wanita apa? Ahlul kitab. Misalnya ada yang menikahi wanita ahlul kitab, kemudian dia mencintainya. Apakah ini bentuk muwalatul kuffar? Nah, maka kata penulis, telah ditunjukkan oleh nas yang sahih bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kufar yang sifatnya muamalah duniawi, seperti al-bai' wa syira', jual beli, menyewakan rumah, istijar, boleh. Kecuali kita ketahui orang kafir tadi bakal buka misalnya pak tertua misalnya, maka nggak boleh kan gitu. Atau jual binatang yang haram, atau tempat-tempat maasi, orang muslim saya nggak boleh, apalagi orang kafir. Nah, adapun dia untuk tinggal di situ, dia hidup, maka la ba'sa bihi. Atau kita menyewa rumah, yang punya rumah ini apa? Orang kafir misalnya, fahadi jaiz. Tapi kalau ada yang muslim, maka lebih utama apa? Membeli ke muslim atau bermuamalah dengan orang yang muslim. Karena Nabi SAW menggadaikan apa? Baju perangnya kepada Yahudi. Ini menunjukkan bolehnya apa? Muamalah dengan orang-orang kufar. Nah, fi soal. Jadi Ustaz, kalau misalnya kita duduk bersama di warung, sama-sama makan, kita bayarkan makan dia, enggak termasuk? Membayarkan dia? Iya, membayarkan makan dia. Masih banyak orang Islam yang butuh dibayarkan juga. Tapi kalau dalam rangka ta'liful qulub kan gitu, maka dibolehkan dengan memasukkan dakwah. Bahkan apabila misalnya kan kita itu kadang nyewa rumah, tau-taunya di samping rumah itu ada orang kafir nyewa juga gitu, maka boleh dikasih apa? Makanan sekali-sekali, sampaikan menunjuk akhlak Islam sambil didakwahi. Dengan itu tujuannya, niat ta'liful qulub, maka dibolehkan. Adapun niat dalam rangka mengharap dunia dari dia, maka ini yang dilarang. Maka itu termasuk di antara mualah. Cuma tapi itulah memang ya, yang enggak sampai akal orang-orang yang mencintai orang-orang kufar kayak pemain bola, artis-artis Korea, artis barat. Apa faedahnya gitu? Apa faedahnya sama orang-orang itu? Apa faedahnya sama dia? Bertambah uangnya gitu? Enggak. Yang ada rugi dia. Tapi itulah karena
rusaknya mindset tadi. Rusaknya mindset. Mereka anggap itu perkara yang bagus, yang keren, yang kekinian. Itulah pentingnya memang maksudnya dakwah ke anak-anak muda supaya merubah mindset mereka. Nah, tafadhal. Kita juga termasuk al-walad yang kita beli produk-produk buatan orang Eropa, tapi ini katanya memusuhi Islam dan seterusnya. Kadang-kadang memang kalau sampai kita di sini kan sebenarnya produksinya sudah macam-macam juga, karyawannya juga banyak muslim, mengerjakan apa namanya saudara-saudara kita juga yang kadang-kadang jadi muskilah juga. Al-asal, hukum asalnya adalah al-ibahah, kan itu. Al-asal fil muamalah al-ibahah, kecuali memang terbukti secara yakin atau secara ghalabatil dhann si barang tadi memang keuntungannya tadi digunakan untuk menyerang Islam misalnya, maka ini baru. Tapi kalau enggak ada dia sebutkan dan secara umum, bahkan Nabi SAW ketika menggadaikan jubah zirahnya kepada Yahudi, bukankah bisa jadi Yahudi itu dipakainya itu untuk memerangi Islam? Mungkin, kan gitu. Maka hukum asal muamalah dengan kuffar jaiz. Memakai barang-barang elektronik, ini semua HP enggak ada yang lepas dari orang-orang kuffar, kan itu. Orang-orang musyrikin malah, apalagi barang-barang dari Cina sana bukan ahlul kitab mereka, orang-orang yang enggak beragama. Maka hukum asal dibolehkan, hukum asal jaiz, kecuali itu tadi terbukti memang dia memusuhi orang kufar dan itu berefek seperti yang dilakukan misalnya boykot, kan itu muqata'ah, meninggalkan bermuamalah dengan mereka, dan itu mereka ada efek jerah di situ, maka dibolehkan. Allahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah.